sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa bedanya dengan gerak lurus beraturan? Ya, di bab sebelumnya kita udah belajar GLB, ya. Nah, sekarang ini GLBB, gitu ya. Besaran-besarannya sama, ya. Nah, GLBB ini artinya dia berubah beraturan. Artinya V-nya kalau ini beraturan itu V-nya konstan, kalau ini V-nya berubah, gitu ya. Kalau V konstan itu percepatannya 0, kalau ini percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, apa yang dimaksud percepatan? Ya, percepatan itu artinya perubahan kecepatan, ya. Percepatan, ya, itu A, ya, sama dengan perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Nah, kalau kita biasanya sering dengar di iklan mobil atau motor, ya, akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dapat ditempuh dengan misalnya 5,7 detik. Nah, ini untuk mobil yang sudah lumayan high end, ya, lumayan ngebut. Nah, artinya dari sini orang bisa lihat nih, wah, berarti tenaga mobil ini gede, gitu ya. Berarti mobil ini ngebut nih, karena ada mobil yang 0 sampai 100-nya dia butuh 15 detik, gitu. Nah, itu ya. Ini namanya akselerasi atau percepatan, gitu. Nah, apa saja yang berbeda, ya, dengan GLB tadi, ya, terutama adalah V-nya. Kalau di GLB V-nya konstan, kalau di sini V-nya berubah, gitu ya. Nah, kita masukin aja di sini. A itu adalah delta V dibagi delta T, gitu. Nah, karena ada perubahan kecepatan, artinya dia punya kecepatan akhir, ya. Persamaannya kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T, gitu ya. Ini rumus di GLBB, ya. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali selang waktu. Nah, kemudian atau bisa juga, ya, pakai rumus selanjutnya, rumus yang lain. V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2A delta X. Nah, ini kalau V konstan kan ini V2, ya. V2 sama dengan V1, ya. Artinya kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan, ya, berarti baik kondisi awal kondisi akhir V-nya sama, gitu ya. Nah, kalau di sini V akhir itu bisa dicari dengan VO tambah AT, ya. VO ini V awal, atau V kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2A kali delta X. Apa bedanya rumus ini? Keduanya sama-sama mencari V akhir, ya, dengan diketahui V awal dan percepatan. Bedanya kalau ini ketika diketahui waktu, ini ketika diketahui jaraknya atau perpindahannya, ya. Sekali lagi, ini sama-sama mencari V akhir, ya. V itu adalah kecepatan akhir, ya. Dengan sama-sama diketahui V0 dan percepatan. Tetapi ini yang diketahui waktu, yang ini yang diketahui lainnya adalah jarak, gitu ya. Ini bedanya. Nah, kemudian kalau mengukur jarak atau perpindahan, di sini kan delta X sama dengan V kali delta T, ya kan? Ini di GLB. Nah, kalau di sini delta X sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini, ya. Ini rumus yang mesti dihafal di bab ini, gitu. Nah, nanti dalam pengerjaan soal-soal GLBB ini
tulis dulu semua yang diketahui ya, tulis dulu semua yang diketahui, nanti tulis apa yang ditanyakan, lalu ya muter-muter aja nih di sini, nanti dicari korelasinya. Kadang ditanyakan ini delta X setelah yang diketahuinya VT dengan VO-nya. Berarti kita pakai rumus ini gitu ya. Atau yang ditanyakan misalnya delta X tapi tidak ada kecepatan akhir, berarti pakai ini gitu ya. Itu tips untuk mengerjakan soal-soal di bab gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita mulai latihan ya. Oh ya, satu lagi. Nanti misalnya ada ditanya V rata-rata ya. V rata-rata itu adalah V akhir ditambah V0 dibagi dengan 2. Ya, ini adalah kecepatan rata-rata di GLBB. Tuh ya. Oke, sekarang kita latihan. Nah, Dewi mengayuh sepeda ke puncak bukit dan dia mencapai puncak bukit dengan kelajuan 4,5 meter per second. Nah, misalnya di sini ya, dia mencapai di sini ya. Ini sepedanya misalnya. Nah, gini ya. Di sini kelajuannya 4,5 meter. Nah, misalnya berarti diketahui V0-nya 4,5 meter per second. Kemudian ia menaiki bukit dengan percepatan A sama dengan 0,4 meter per second kuadrat ya, ke arah sini. Sampai ke dasar bukit. Nah, misalnya ini dasarnya. Selama 12 second. T 12 second. Berapa kecepatan di dasar bukit? Ya, ini diketahui. Yang ditanya, berapa kecepatan di dasar bukit? Berarti VT ya, atau V akhir ya. VT ini maksudnya dia itu V time. Artinya pada waktu tertentu. Nah, dalam hal ini adalah ketika mencapai di bawah. Sedangkan V0 ini V origin ya, awal, asal gitu ya. Nanti mungkin akan banyak dipakai VT VO gini ya. Nah, ditanya VT dengan berapa jauh Dewi menurun bukit ya, delta X. Delta X ya, delta X ini juga kadang ditulisnya dengan S ya. Itu jadi jangan bingung nanti kalau kadang pakai S, kadang pakai delta X. Nah, oke, pertanyaan pertama dulu, berapa kecepatan di dasar bukit? Nah, VT berarti kan yang ditanya VT ya, yang diketahui ada VO, ada A, ada T. Berarti kita pakai rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ya, gampang ya, tinggal dimasukin 4,5 ditambah A-nya 0,4 dikali 12. 4,5 ditambah 12 kali 0,4, 4,8 sama dengan 9,3 meter per second. Inilah kecepatan dia ketika mencapai di dasar bukit. Nah, kemudian pertanyaan kedua, berapa jauh Dewi menuruni bukit tersebut? Berarti yang ditanya delta X ya, delta X. Nah, yang diketahui apa nih? Ini kan bisa pakai rumus yang VO kali T plus setengah A T kuadrat. Ada semua ya di sini ya. VO-nya 4,5, T-nya 12 gitu ya. Kemudian ditambah setengah kali A-nya 0,4 dikali 12 kuadrat. Nah, dimasukin nilainya ya. Ini 4,5 kali 12 tambah setengah kali 0,4 kali 12 kuadrat. Ini berapa? 54. VOT 4,5 ini ya, sorry. 54 ditambah 28,8 sama dengan 82,8 meter. Inilah lintasan dari sini ke dasar bukit. Itu ya.